Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriansa Septiarno dari kelas TI 23A3 dengan NIM 230103084, program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Bahwa video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Moh Mutarom, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Semoga video yang dibuat bisa bermanfaat untuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Baik, dalam video ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengenalan aplikasi. Di sini saya membuat sebuah aplikasi kasir untuk jasa laundry yang saya beri nama Jasa Laundry Bersih Cemerlang, di mana saya membuatnya menggunakan bahasa pemrograman Java, NetBeans sebagai text editor, dan MySQL sebagai penyimpanan atau database. Di dalam aplikasi Jasa Laundry ada beberapa fitur utama, antara lain yaitu login. Login di sini berfungsi untuk membatasi akses ke dalam aplikasi. Jadi untuk admin, jika belum ada datanya maka tidak bisa masuk dan mengelola sistem. Selanjutnya yaitu register. Di sini berfungsi untuk menambahkan data yang digunakan untuk login dan masuk ke dalam sistem. Yang ketiga yaitu ada home atau transaksi. Ini adalah fitur utama dalam sistem yang saya buat, di mana admin bisa melakukan pengelolaan terkait dengan pemesanan laundry, seperti input data pelanggan, layanannya apa, serta untuk menentukan diskon bonus yang otomatis. Selanjutnya yaitu kelola data admin. Di sini admin bisa mengelola datanya serta melihat daftar-daftar admin lain. Jadi bisa menambah, mengedit, menghapus, atau mencetak data admin. Jadi untuk menambahkan admin di sini ada dua cara. Yang pertama yaitu menambahkan lewat fitur kelola data admin, atau bisa juga melakukan register agar bisa masuk ke dalam sistem. Untuk pengenalan aplikasi cukup. Selanjutnya yaitu pembuatan database. Kita buka exam atau server lokal. Kita klik start pada Apache dan MySQL. Di sini saya menggunakan exam versi 8.1.12. Baik, di sini saya telah membuat sebuah database yang saya beri nama db_was_laundry. Di dalamnya ada dua tabel, yaitu tabel user dan tabel transaksi. Tabel user ini berfungsi untuk menyimpan data admin yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem dan mengelola layanan laundry. Tabel yang kedua yaitu tabel transaksi. Ini untuk menyimpan terkait dengan layanan laundry. Baik, untuk kita masuk ke struktur tabel user. Baik, di sini tabel user ada beberapa kolom, ada 6 kolom. Yang pertama yaitu ada ID sebagai primary key dan auto increment. Kenapa auto increment? Karena ID ini nanti nilainya akan terus bertambah plus 1. Yang itu kedua yaitu ada name atau nama admin, bertipe data varchar dengan panjang 50. 3 ada username dengan Unix, bertipe data varchar dengan panjang 50. Yang keempat yaitu ada email dengan Unix, bertipe data varchar dengan panjang 50. Yang kelima yaitu ada phone atau nomor telepon dengan tipe data varchar dengan panjang 50. Dan yang terakhir yaitu ada password dengan tipe data varchar panjang 100.
Kenapa di sini username dan email unik? Karena untuk mencegah duplikasi data atau data yang sama. Karena username ini nanti akan digunakan untuk login. Jadi untuk mencegah ada data yang sama, maka diberi data Unix. Baik, untuk tabel user selesai. Kita masuk ke tabel transaksi. Di sini di tabel transaksi ada 13 kolom, banyak banget. Yang pertama yaitu ada ID sebagai primary key dan auto increment. Dua, nama pelanggan bertipe data varchar dengan panjang 100. 3, nomor HP bertipe data varchar dengan panjang 20. 4, jenis layanan bertipe data varchar dengan panjang 50. 5, alamat dengan tipe data varchar dengan panjang 100. 6, jenis cucian dengan tipe data varchar panjang 50. 7, harga per kg dengan tipe data integer. Yang 8 yaitu berat bertipe data integer. 9, total belanja dengan tipe data integer. 10, diskon dengan tipe data varchar dengan panjang 10. 11, nilai diskon dengan tipe data integer. 12, total pembayaran dengan tipe data integer. Yang terakhir yaitu bonus dengan tipe data varchar panjang 100. Kenapa di sini harga per kilo, berat, total belanja bertipe data integer? Karena untuk mendapatkan total belanja ini melakukan perkalian antara harga per kilo dikali dengan berat, maka akan menghasilkan total belanja. Jika menggunakan varchar mungkin saja perhitungannya tidak tepat. Jadi cara yang benar itu menggunakan integer atau double. Di sini saya menggunakan integer. Baik, untuk pengenalan aplikasi dan pembuatan database selesai. Selanjutnya yaitu mengkoneksikan Java ke database. Kita buka NetBeans-nya. Ya, kita tunggu prosesnya sampai NetBeans selesai menyiapkan. Baik, untuk mengkoneksikan Java ke database ini membutuhkan satu library yaitu MySQL JDBC driver, di mana MySQL JDBC driver ini menjadi jembatan antara Java dan MySQL dengan menambahkan library. Kita memilih library-nya, add library. Baik, selanjutnya ya ini ada coding config.java, sebuah Java class yang berfungsi untuk menghubungkan ke database. Ini ada kelas dengan nama config. Di dalamnya ada 3 konstanta. Yang pertama yaitu db URL, ini menghubungkan ke URL localhost dengan database db uas laundry. Konstanta kedua yaitu ada db user, ini adalah username exam. Selanjutnya yaitu konstanta untuk db password. Di sini saya kosong karena untuk exam tidak saya kasih password. Selanjutnya ada sebuah objek untuk koneksi yang digunakan secara berulang. Ini ada sebuah metode untuk mendapatkan koneksi ke database.
Jika koneksi belum dibuat atau sudah ditutup, maka fungsi ini akan memanggil atau memuat driver JDBC MySQL untuk menghubungkannya dengan membuat koneksi. Di sini ada variabel MySQL config, lalu memanggil driver manager untuk mendapatkan koneksi dari konstanta yang telah kita buat. Ini. Jika koneksi berhasil, maka akan menampilkan pesan koneksi berhasil ke database. Tetapi jika driver tidak ditemukan atau masalah lainnya, akan menampilkan pesan driver tidak ditemukan dan menampilkan pesannya. Jika koneksi ke database gagal, juga akan menampilkan pesan yaitu koneksi gagal. Baik, setelah membuat koneksi, ini akan mengembalikan nilai MySQL config. Halnya yaitu ada metode untuk melakukan koneksi ulang ke database. Misalnya saat aplikasi dijalankan dan di tengah-tengahnya koneksi terputus, maka fungsi ini akan berusaha atau mencoba menghubungkan kembali dengan ini MySQL config null. Koneksi sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu, kemudian memanggil lagi fungsi get connection, jadi menghubungkan kembali. Baik, untuk mengkoneksikan Java ke database selesai. Selanjutnya yaitu implementasi login dan register. Baik, ini adalah tampilan register. Ini adalah tampilan login yang saya buat. Ada beberapa komponen, atau swing yang saya pakai. Yang pertama itu ada label dengan isi login, username dan password, dan ada dua tag field. Tag field yang pertama yaitu untuk username, yang kedua yaitu untuk password. Di sini untuk variabel name saya beri nama tet username, yang password saya beri nama variabel name tet password. Halutnya yaitu ada button untuk login dengan variabel name btn login. Selain itu saya juga menambahkan kursor, jadi nanti bentuk kursornya seperti tangan, tidak seperti ini. Ini ada sebuah label. Label ini jika diklik akan mengarahkan ke halaman register. Ini menggunakan sebuah mouse clicker seperti ini, yang variabel name yaitu label to register. Pertama kita bahas untuk tombol login dan register. Baik, untuk kode ya, pertama di sini ada konstruktor untuk inisialisasi frame login. Ada init components, memanggil fungsi components ini. Selanjutnya yaitu set location relative to. Jadi saat aplikasi dijalankan, posisi frame ini akan berada di tengah layar. Dan ini yaitu set visible true. Ini berfungsi untuk navigasi antar frame. Baik, kita ke tombol login. Baik, ini adalah aksi ketika tombol login ditekan atau diklik. Ini ada dua variabel yaitu username dan password, di mana setiap variabel ini mengecek inputan yang dilakukan oleh user. Ada keamanan untuk getText, ini untuk mendapatkan apa yang ditulis user, dan trim ini untuk menghindari jika ada spasi atau hal yang aneh. Selanjutnya ada sebuah validasi, di mana jika username atau password kosong maka akan menampilkan
pesan username dan password wajib diisi. Lalu ini adalah aksi ketika ditekan, yaitu ada sebuah variabel koneksi ini mengambil dari file config. Ada statement di mana jika ada permintaan login, maka pilih semua data dari tabel user, di mana username sama dengan yang diinputkan dan password sama dengan yang diinputkan. Jadi di sini maksudnya ini menyamakan antara username dan password yang ada di database dan menyamakan username dan password yang ditulis. Jadi harus sama. Lalu ditangani untuk ini, dan jika transaksi berhasil, maka akan ada pesan login berhasil. Tapi jika username atau password salah, maka akan mendapatkan sebuah pesan, yaitu username dan password salah. Dan jika ada kesalahan di luar seperti koneksi yang terputus, itu akan menambahkan pesan terjadi kesalahan. Jadi ini memanggil fungsi result set dan variabel rs. Selanjutnya yaitu ada label to register mouse clicker. Ini fungsi yang ini. Jadi saat label ini diklik, ini akan diarahkan ke register frame dan menutup kolom atau form login ini. Selanjutnya yaitu register. Ini adalah form register yang saya buat. Ada beberapa komponen, antara lain label, ada 6 label. Selanjutnya ada 5 tag field. Yang pertama yaitu untuk inputan nama dengan variabel name txt nama. Yang kedua yaitu ada tag field untuk username dengan nama txt username. Selanjutnya ketiga ada email dengan variabel name txt email. Keempat yaitu ada tag field untuk txt telepon. Yang kelima yaitu ada tag field untuk pengisian password dengan nama txt password. Selain itu ada tombol button untuk aksi daftar. Selanjutnya ada label. Label ini berfungsi jika label ini diklik maka akan diarahkan ke halaman login dengan variabel name label to login. Untuk kodenya seperti ini. Ini memanggil beberapa import atau library. Yang pertama yaitu Java Swing, Java Event, dan Java SQL. Maksud tanda bintang di sini berarti mengimport semua yang ada di library SQL. Selanjutnya ada konstruktor untuk inisiasi form register. Ada init komponen set location relative to, ini agar layarnya atau tampilan frame berada di tengah. Selanjutnya yaitu set visible true untuk navigasi. Selanjutnya ini adalah aksi ketika button register ditekan atau diklik. Ini ada beberapa variabel, antara lain yaitu variabel name. Ini berdasarkan tag field nama, lalu mendapatkan teksnya. Kemudian ada pengamanan trim. Ini jika ada spasi yang berlebihan atau
user hanya mencoba mengisi dengan spasi. Juga ada string untuk username, ada variabel email, ada variabel phone, ada nomor telepon, ada variabel password. Di sini ada beberapa validasi. Yang pertama yaitu validasi ketika semua data ini kosong atau salah satunya tidak diisi, maka akan menampilkan pesan semua field wajib diisi. Validasi selanjutnya yaitu untuk format email. Di sini email berupa get text, jadi bisa menginputkan apa saja, huruf apa saja, tapi ada validasi. Jika tidak mengandung simbol @ maka ini dianggap bukan sebuah email, maka akan menampilkan format email tidak valid. Validasi selanjutnya yaitu untuk password minimal 6 karakter. Jadi untuk password ini minimal panjangnya yaitu 6 atau bisa lebih. Jika kurang dari 6, maka akan menampilkan pesan password minimal 6 karakter. Ini untuk logika inputan ke database, di mana memanggil sebuah koneksi untuk mengkoneksikan ke database dan membuat variabel statement. Statementnya berisi insert into user, masukkan ke dalam tabel user. Apa saja yang diisi adalah name, username, email, phone, dan password. Value-nya isinya adalah sesuai dengan yang diinputkan user yang sudah divalidasi. Setelah statement ini dijalankan, maka ini akan memproses data-datanya seperti name, username, email, phone, dan password. Ini akan menjalankan kelima ini akan dijalankan setelah ini. Jika registrasi berhasil, maka akan menampilkan sebuah pesan registrasi berhasil, silahkan login, yang dimana ini nanti akan menutup tampilan register dan mengarah ke login frame jika register berhasil. Jadi jika register berhasil, maka akan diarahkan ke halaman login untuk menginputkan email dan username dan password. Di sini ada validasi lagi. Jika email ada yang duplikat atau ada yang sama, maka ini akan menampilkan username atau email sudah digunakan. Ini berdasarkan tabel user yang telah kita buat. Di sini tipe datanya Unix. Ini untuk menangani jika ada data yang duplikat. Jika ada data yang duplikat, maka akan menampilkan pesan username atau email sudah digunakan. Dan jika registrasi gagal, mungkin terkait dengan koneksi atau apa, ini akan menampilkan pesan registrasi gagal. Ini ada sebuah fungsi untuk label to login. Jadi ini jika ini diklik, maka akan mengarahkan ke halaman login seperti ini. Jika label to login diklik, maka akan membuka login frame dan menutup frame register. Mungkin selanjutnya kita coba untuk login dan register. Baik, saat ini form login tepat berada di tengah layar karena ada mode di konstruktor ini, set location relative null. Ini berarti frame nanti berada di tengah layar. Kita coba register. Coba dengan nama
Dewantoro. Username Dewantoro, email dewantoro@email.com, phone 0858 1234, lalu password 12345678. Kemudian di sini kan register frame ada beberapa aplikasi, ada beberapa cara untuk mencegah kesalahan. Yang pertama yaitu semua file wajib diisi. Di sini coba kita ada satu yang tidak diisi, maka akan menampilkan pesan semua file wajib diisi. Maka ini akan coba. Lalu ada validasi kedua yaitu format email tidak valid. Contoh di sini hanya seperti ini, maka akan format email tidak valid karena tidak mengandung tag. Soalnya ada validasi password minimal 6 karakter. Coba di sini kita password 123. Password minimal 6 karakter. Kita coba daftar. Dan jika berhasil ada pesan register berhasil, silahkan login Dewantoro dengan password 123456, login. Maka jika login berhasil akan menampilkan pesan login berhasil. Baik, ini adalah tampilan setelah login berhasil. Jadi untuk implementasi login dan register selesai. Selanjutnya yaitu implementasi home atau menu transaksi. Baik, di sini dalam home frame ada banyak komponen yang saya gunakan, antara lain tag field, combo box, radio button, dan button. Di sini ada beberapa button. Yang pertama yaitu button kelola data admin dengan variabel name J button 1. Selanjutnya yaitu button untuk baru dengan variabel btn baru, button untuk btn tambah dengan variabel btn tambah, variabel untuk add. Di sini ada tombol untuk edit dengan variabel name btn edit. Selanjutnya yaitu untuk btn hapus, ada btn cetak dan btn untuk logout. Dan ada beberapa tag field, antara lain yaitu tag nama pelanggan, tag nomor telepon, tag alamat, harga per kg ini dengan variabel name tag harga per kg dengan editable. Dinonaktifkan ini berarti harga nanti terisi otomatis dan tidak bisa diedit isinya. Hanya itu ada berat dengan variabel name txt password, txt berat kaki. Hanya itu ada total belanja dengan variabel name txt total belanja. Ada tag field untuk nilai diskon dengan variabel name txt nilai diskon, dan tag field total pembayaran dengan variabel name txt total pembayaran, dan ada tag field untuk bonus dengan variabel name txt bonus. Selain itu ada tag field untuk pencarian dengan variabel name txt cari, dan ada satu tombol untuk pencarian data.
atau mungkin ke fungsionalitas tombol. Baik, yang di sini ada beberapa library yang digunakan, yaitu antara koneksi, statement, SQL exception, result set, prepare statement, JOption pen, dan default table mode. Yang ini adalah map dan hash map. Di dalam konstruktor ada set location relatif null agar berada di tengah layar, juga ada untuk kosong dan load tabel. Lalu ada init harga dan update harga. Init harga ini untuk mendapatkan harga setelah layanan dan jenis ujian dipilih. Ini ada home harga. Di sini ada fungsi untuk pencarian. Baik. Yang pertama ini ada sebuah function untuk mengkosongkan form. Jika data di dalam form mungkin sudah terisi, maka form ini akan mengkosongkan form tersebut. Termasuk juga dengan combo box. Jika sudah dipilih, maka akan mengembalikan ke nilai 0. Berlaku juga untuk button group. Jika salah satu dipilih, misal untuk diskon ya atau tidak, misal sudah dipilih, maka dengan memanggil kosong ini keduanya tidak akan dipilih. Selanjutnya ada fungsi untuk load tabel. Di sini untuk mendapatkan tabel atau menampilkan tabel. Di sini ada model add column dengan perintah SQL, yaitu pilih semua dari tabel transaksi. Berarti ini maksudnya adalah mendapatkan semua kolom dari tabel transaksi. Dengan menjalankan get connection, ini mengkoneksikan ke database, lalu menjalankan query. Query ini dijalankan. Apa saja yang diambil? Yang diambil yaitu adalah kolom-kolom yang ada di tabel transaksi. Baik, fungsi ini untuk menyembunyikan kolom jika tidak penting. Contoh di sini kolom ke-0 yaitu adalah ID. ID tidak perlu ditampilkan ke dalam tabel karena ini akan bersifat sebuah data yang private. Artinya yaitu ada beberapa kolom yang tidak perlu ditampilkan, antara lain yaitu seperti nomor HP seperti itu, karena nanti akan membuat tampilannya tidak atau terpotong. Karena ini adalah private boolean is valid. Ini untuk validasi. Fungsi ini dipanggil di dalam fungsi tambah dan edit. Jadi jika ada salah satu data yang tidak diisi, dicek di variabel ini, nanti akan menampilkan sebuah pesan. Selanjutnya ini ada fungsi untuk cari data. Di sini ada sebuah variabel dengan nama keyword, yaitu mengambil dari tag cari. Tag cari ini berasal dari sini. Dengan mendapatkan teksnya, perlindungan, dan pengaturan hurufnya, akan walaupun menginputkan huruf besar, ini akan menjadi huruf kecil. Selanjutnya ada query untuk pencarian. Jika ada permintaan untuk pencarian, maka akan menjalankan query ini. Contoh, select bintang from, pilih semua dari tabel transaksi where, di mana nama pelanggan sesuai dengan yang diinputkan, jenis layanan sesuai dengan yang diinputkan, dan jenis cucian sesuai dengan yang diinputkan.
Ini maksudnya adalah antara data yang ada di database dan data yang diinputkan user itu disamakan, ada yang sama. Jika hasilnya sama, maka akan ditampilkan di data. Ini pencarian, oke. Ini sama untuk tabel yang disembunyikan. Selanjutnya yaitu ada fungsi untuk map string. Ini adalah fungsi untuk harga. Jadi jenis layanan dan jenis cucian itu ditentukan di dalam fungsi init harga ini. Contoh di sini reguler, harganya jika cuci kering dan reguler 7.000, jika express maka 10.000, jika antar jemput maka 8.000. Berlaku juga untuk layanan lainnya. Baik, di sini adalah fungsi untuk update harga, di mana setelah jenis layanan dipilih dan jenis cucian dipilih, maka harga ini akan menampilkan otomatis. Selanjutnya yaitu fungsi untuk hitung total. Hitung total ini ada beberapa logika, yaitu total belanja. Total belanja ini menghitung antara berat dan harga. Jadi antara harga per kilo kali berat, maka akan menghasilkan total belanja. Nah, ada logika untuk diskon. Di sini jika mendapatkan diskon, maka harga akan berkurang 10%. Jika diskon ya, maka nilai diskon ini akan 10% dari total belanja. Dan total bayar, jika misal diskon ada, maka total bayar itu adalah total belanja dikurangi diskon. Jadi total bayar ini adalah total belanja dikurangi diskon jika ada. Nah, ini ada logika untuk bonus. Jika lebih dari 100.000 untuk total belanjanya, maka akan mendapatkan bonus gratis 1 kg cucian. Selanjutnya jika lebih dari 50.000 maka akan mendapatkan pewangi 30 ml, dan jika lebih dari 20.000 maka akan mendapatkan tambahan minyak wangi 10 ml. Jika kurang dari 20.000 maka tidak mendapatkan bonus. Ini ada number format exception. Jika keempat form ini masih kosong, maka akan menampilkan angka 0. Selanjutnya ini untuk button logout. Di sini, jika klik logout, ini akan diarahkan ke halaman login dan menutup form home frame. Ini ada void untuk BTN baru. Contoh di sini, misal sudah menginputkan sesuatu dan misal ingin merefresh, maka tinggal chat baru, maka semua form di sini akan kosong. Ini ada fungsi untuk mengisi otomatis form total belanja, nilai diskon, total pembayaran, dan bonus. Ini akan otomatis terisi dengan kode BRIC ini. Selanjutnya adalah logika untuk tombol tambah. Di sini tombol tambah ada validasi. Jika is form tidak valid, is form ini mengambil dari validasi yang telah kita buat di atas. Jika salah satu inputan kosong, maka akan menampilkan pesan harap lengkapi semua data dengan benar. Contoh. Baik, setelah ini terpenuhi, maka akan diproses, yaitu dengan mengambil semua inputan yang dipilih oleh yang dipilih atau yang diisi oleh admin. Selanjutnya yaitu ada validasi untuk berat. Di sini berat
berat tidak boleh 0 untuk agar perhitungan tidak bermasalah. Jika semuanya sudah terpenuhi, maka akan dimasukkan ke tabel transaksi. Insert into transaksi, masukkan ke tabel transaksi. Apa yang dimasukkan yaitu nama pelanggan, nomor HP, jenis layanan, alamat, jenis cucian, harga per kg, berat, total belanja, diskon, nilai diskon, total pembayaran, bonus. Isinya adalah sesuai dengan yang diinputkan oleh admin. Jika data berhasil ditambahkan, maka akan mengambil pesan data berhasil ditambahkan dan tabel akan terupdate serta form inputan akan kosong. Tetapi jika ternyata ada kesalahan input seperti salah menulis kolom atau apa, akan ada pesan terjadi kesalahan saat menyimpan data. Tapi di sini ada satu validasi lagi. Jika nilai berat dan harga diisi angka yang valid, misal berat diisi huruf, ini tidak akan bisa karena sudah ada validasi. Pastikan nilai berat dan harga diisi dengan angka yang valid. Nah, yaitu untuk J-tabel most clicked. Jadi ini jika salah satu isi tabel diklik, maka akan menampilkan data di dalam form seperti ini. Ini akan menempatkan get value, row 1 dan lainnya. Selanjutnya yaitu aksi ketika tombol login diklik. Aksi ketika tombol edit diklik. Baik. Jika sudah telah menyelesaikan apa saja yang diubah, maka diedit. Tapi jika kita belum memilih data yang ada di tabel dan klik edit, ini akan muncul validasi, yaitu pilih data yang ingin diedit terlebih dahulu. Jika salah satu form tidak diisi, maka akan menampilkan pesan harap lengkapi semua data dengan benar. Karena edit itu membutuhkan ID, maka di sini ada sebuah variabel ID transaksi. Ini digunakan untuk mendapatkan ID, di mana ID ini baris ke 0. Untuk ID juga ada validasi untuk berat. Berat tidak boleh lebih dari 0. Kemudian setelah semua terpenuhi, akan menjalankan proses SQL, yaitu update transaksi set. Update tabel transaksi dengan nama pelanggan sesuai dengan yang diinputkan dan lainnya. Jika data berhasil diupdate, semua data ini akan dijalankan di sini. Dan jika berhasil, maka akan menampilkan pesan data berhasil diperbarui, dan tabel juga akan memperbarui serta memanggil metode kosong. Selanjutnya yaitu fungsi untuk btn hapus. Di sini jika misal belum memilih salah satu data, maka akan ada pesan pilih data yang ingin dihapus terlebih dahulu. Artinya yaitu setelah memilih data yang ada di tabel, maka dan klik tombol hapus, maka akan pesan yakin ingin menghapus data ini. Jadi setelah klik hapus tidak langsung menghapus data, tapi ada sebuah validasi atau peringatan atau konfirmasi apakah benar-benar yakin ingin menghapus data. Jika benar menghapus data, maka akan delete from hapus dari tabel transaksi where ID yang sesuai dipilih oleh user. Login setelah hapus berhasil, maka akan menemukan pesan data berhasil dihapus. Dan jika transaksi atau penghapusan data gagal, maka akan menampilkan gagal menghapus data transaksi. Hanya ada fungsi untuk
BTN cetak. Jadi nanti setelah klik BTN cetak akan diarahkan ke form print preview transaksi. Ini ada tombol untuk reset cari, ini seperti ini. Karena cari ini tinggal kita mengetik dan tidak mengisi dan tidak memencet tombol, ini tabel nanti akan otomatis menyesuaikan. Dan untuk meresetnya mengambil fungsi ini. Selanjutnya ini adalah fungsi untuk mengarahkan ke halaman petugas frame. Jika admin mengklik tombol ini akan diarahkan ke kelola petugas frame. Kita bahas untuk print preview transaksi. Jadi setelah data atau tombol cetak diklik, maka tidak akan langsung print data, melainkan menampilkan sebuah preview di mana di dalamnya ini menampilkan semua data, dan ini adalah aksi. Jika sudah yakin data tersebut akan dicetak, maka akan mengambil fungsi print data. Jika mungkin saja terjadi kesalahan, maka akan menampilkan pesan gagal mencetak. Baik, mungkin kita coba untuk form untuk home frame. Di sini kita coba menambahkan satu data, yaitu Dina Lorena, nomor HP 085179785647, alamat masih, jenis layanannya mungkin Express. Nah, sini adalah fungsi. Jadi dengan berdasarkan jenis layanan dan jenis cucian, ini akan menampilkan harga per kilo. Misal memilih Express, lalu cuci setrika dengan harga 11.000. Beratnya berapa sih? Misal beratnya 5 kilo, maka total belanja ini akan mengkalikan antara harga per kilo dengan berat yang diinput. Misal berhak mendapatkan diskon, maka nilai diskon ini adalah 10% dari total belanja. Oke, coba kita tambahkan. Data berhasil ditambahkan. Lalu kita coba untuk mengedit salah satu data. Mungkin di sini atas nama Wasis Yoga, ternyata beratnya tidak. Coba bisa kita isi 0, nanti akan ada validasi. Berat tidak boleh 0, jadi seperti itu. Mungkin beratnya ada 8 kilo, maka ini 15.000 dikali 8, maka hasilnya total belanja. Lalu klik edit, data berhasil diperbarui. Ini Wasis Yoga. Coba menghapus salah satu data. Data berhasil dihapus. Untuk menguji tombol baru, misal di sini kita menginputkan asal dan ingin mengkosongkan form, tinggal klik tombol baru aja dan semua form ini sudah kosong. Tombol yaitu cetak data. Baik, jadi setelah klik tombol cetak, tidak langsung mendownload atau memprint data, melainkan melihat previewnya untuk meyakinkan apakah data akan benar-benar cetak dan benar-benar valid. Coba kita cetak. Oke. Ini data tersebut akan di sini.
Kita coba cek. Datanya berhasil dicetak. Ini yaitu ada tombol untuk kelola data admin. Nah, kita bahas untuk kodenya terlebih dahulu. Baik, ini adalah tampilan frame atau rancangan untuk frame petugas. Ada beberapa komponen seperti button dan tag field. Di sini ada beberapa tag field. Yang pertama yaitu untuk nama dengan variabel name, tag nama. Ada tag field dengan variabel untuk username dengan variabel tag username, dan email untuk tag email untuk menginputkan email, dan nomor telepon dengan variabel name tag telepon, dan tag field password dengan variabel name tag password. Selain itu ada 6 tombol. Tombol pertama yaitu kembali di sini maksudnya kembali ke halaman home atau transaksi. Selanjutnya ada tombol baru, ini perintah untuk mengkosongkan tag field. Selanjutnya itu tombol baru untuk logika penambahan. Tombol edit jika ingin mengedit salah satu data admin, dan tombol hapus ini untuk menghapus data admin, serta ada tombol cetak data dengan variabelnya btn cetak, btn hapus, btn edit, btn tambah, dan btn baru. Kita lanjut ke fungsionalitasnya. Baik, ini kita perlu. Jika ada garis seperti ini, berarti ini belum dipanggil dan tidak dibutuhkan. Coba kita hapus. Baik, di dalam konstruktor petugas ada beberapa menjalankan, yaitu set location relative. Ini bermaksud menjalankan saat form petugas frame dijalankan, ini akan tepat berada di tengah layar, terus memanggil kosong dan load tabel. Jadi saat petugas frame dibuka, maka akan memanggil fungsi kosong dan load tabel. Untuk fungsi kosong tersendiri di sini berfungsi untuk mengkosongkan form seperti ini. Jika contoh di sini ada nama, maka jika diklik maka nama akan kosong. Selanjutnya ada fungsi untuk load tabel. Di sini adalah fungsi untuk mendapatkan data dari tabel dengan perintah SQL select bintang from user. Pilih semua dari tabel user dan akan menjalankan koneksi tersebut. Apa saja sih yang diambil? Yang diambil adalah ID, name, username, email, phone, dan password. Ini ada fungsi untuk form is valid. Form is valid ini untuk validasi apakah form tersebut sudah terisi semua. Misal di sini ada salah satu yang tidak terisi, maka fungsi ini akan menilainya. Selanjutnya ini ada fungsi untuk btn kembali. Btn kembali ini untuk kembali ke home frame, dan setelah klik akan menutup petugas frame. Selanjutnya btn baru. Dan baru ini memanggil kosong dan tag nama reverse focus. Jadi setelah tombol baru ini diklik, maka kursor atau tag field ini akan aktif. Akhirnya btn cetak. Btn cetak ini akan membuat sebuah Java class yang bernama print preview admin seperti ini. Selanjutnya ada logika untuk ketika tombol tambah diklik. Jika is from valid, ini logika yang telah kita buat ini
Jika salah satunya tidak terisi, maka akan menampilkan pesan harap melengkapi semua data dengan benar. Lalu setelah semua kondisi terpenuhi, maka akan menjalankan perintah insert into user, masukkan ke dalam tabel user. Apa yang diinputkan? Yang diinputkan adalah nama, username, email, phone, dan password. Isinya adalah sesuai dengan yang diinputkan user. Lalu akan menjalankan semua perintah itu, akan dicek kembali, dan setelah dicek ini akan dijalankan perintahnya. Dan jika berhasil, data admin berhasil ditambahkan syarat. Lalu menjalankan fungsi load tabel dan kosong. Jadi memperbarui tabel dan mengkosongkan form inputan. Tetapi jika tidak berhasil, mungkin terjadi kesalahan, maka akan menambahkan pesan terjadi kesalahan saat menyimpan data admin. Selanjutnya ini ada event untuk jtabel most clicked. Jika tabel ini diklik, salah satu datanya ini akan mengambil semua data dan menampilkan semua di dalam form. Ini ada fungsi untuk ketika tombol edit diklik atau ditekan. Baik. Jika belum memilih data di tabel, maka akan menampilkan pesan pilih data admin yang ingin diedit terlebih dahulu. Dan jika ada data yang kosong atau dihapus, maka akan pesan harap lengkapi semua data dengan benar. Karena edit ini juga memerlukan sebuah ID user, maka ini akan diambil dengan ID selected null. Null ini berfungsi awal sekali. Ada sebuah query update where, berarti perbarui tabel user, di mana name sesuai dengan inputan, username sesuai dengan inputan, email sesuai dengan inputan, phone sesuai dengan inputan, password sesuai dengan inputan, where ID sesuai dengan ID yang melakukan request atau yang dipilih. Jika berhasil, akan menampilkan pesan data admin berhasil diperbarui dan memanggil load tabel serta kosong. Ini jika mungkin saja terjadi kesalahan, maka akan menampilkan pesan terjadi kesalahan saat memperbarui data admin. Yang terakhir di sini ada fungsi untuk tombol hapus ketika diklik. Ini ada beberapa validasi. Pertama yaitu validasi untuk pilih admin. Jadi ketika tombol hapus diklik tapi belum memilih yang ada di tabel, maka akan menampilkan pesan pilih data admin yang ingin dihapus terlebih dahulu. Selanjutnya, jika sudah memilih datanya dan sudah menekan tombol hapus, akan menampilkan pesan yakin ingin menghapus data admin ini. Dan jika yakin, maka akan menjalankan perintah SQL delete from user where ID, hapus dari tabel user where ID sesuai dengan ID yang dihapus. Jika berhasil, akan menampilkan data admin berhasil dihapus, dan jika gagal, menampilkan pesan gagal menghapus data admin. Di sini coba kita implementasikan. Misal kita menambah satu data, misal email password. Data admin berhasil ditambahkan jika berhasil. Hanya coba kita untuk mengedit salah satu data. Kita edit namanya, menambahkan Kusuma, edit. Lalu menghapus salah satu, mungkin tes, edit. Hapus. Dan untuk kebutuhan mungkin untuk laporan, maka ini juga ada sebuah
fungsi untuk mencetak ini untuk kodenya. Di kode ini mengambil semua data dari tabel user. Coba di sini kita klik cetak. Nah, maka ini akan menampilkan data admin sebelum benar-benar mencetak. Baik untuk implementasi login register dan implementasi home transaksi maupun implementasi kelola data admin selesai. Terakhir di sini saya akan mendemokan full aplikasi. Contoh di sini kita register ADH. Passwordnya 1234567 daftar. Klik ADH 1234567 login. Di sini mungkin admin dengan nama ADH ini menambahkan data pesanan. Mungkin Mbak Nabil, nomor HP-nya 085178795674, alamatnya Solo, jenis layanannya reguler, jenis cuci kering, beratnya mungkin 10 kilo, maka total belanjanya akan mengalikan harga per kg dikali dengan berat, totalnya adalah 70.000. Dan jika mendapatkan diskon, maka ini akan mendapatkan diskon 10%, dan total pembayaran ini adalah hasil pengurangan total belanja dikurangi dengan nilai diskon, hasilnya adalah 63.000. Karena ini lebih dari total belanjanya lebih dari 50.000, maka akan mendapatkan bonus pewangi tambahan 30 mili. Coba kita tambahkan. Data berhasil ditambahkan. Misal kita ingin mengedit reguler menjadi express. Nah, semua ini akan terupdate. Coba kita edit. Baik. Selanjutnya adalah untuk menghapus. Di sini atas nama Avanza mungkin bisa kita hapus. Yakin ada pesan untuk konfirmasi, yakin ingin mengharus data ini, yakin, yes. Jika yakin akan menampilkan pesan data berhasil dihapus. Karena ada cetak, di sini ada preview, ya, dan yang terakhir ini adalah fitur untuk kelola data admin. Kelola data admin ini seperti ini, contohnya mungkin kita menamakan Wahyu, username Wahyu. Data inilah yang akan digunakan admin untuk login dan masuk ke dalam aplikasi, seperti menginputkan username dan passwordnya. Mungkin di sini kita akan mengedit passwordnya menjadi 1234566 dan ingin menghapus salah satu data. Misal admin satu ini kita hapus. Dan untuk laporan, mungkin laporan ke atasan atau pemilik laundry, siapa saja pegawainya, mungkin nanti bisa mengambil data ini. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video yang dibuat bisa bermanfaat untuk mahasiswa, pelajar, dan masyarakat. Untuk misal ada kesalahan kata saya dalam menyampaikan ataupun belum sempurna, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.